Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kajian fikih Sabtu subuh Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Perumahan Geria Ar-Roya Syakira bisa kita laksanakan kembali. Alhamdulillah, sebagaimana biasanya setiap pekannya kita insya Allah melaksanakan kajian fikih, di mana kita kemudian melaksanakan 4 kajian fikih atau 4 bagian fikih yang senantiasa dipergilirkan setiap pekannya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang fikih jinayat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fikih jinayat itu merupakan bagian terakhir dari pembahasan fikih yang kemudian telah dibagi ulama secara umum. Hal ini biasanya ditempatkan setelah muamalah, ibadah, dan munakahat. Karena perselisihan itu kemudian biasa muncul dari orang yang melakukan interaksi sesama manusia yang lain. Dan cara penyelesaiannya itu biasanya ada di dalam bab al-jinayat. Untuk bab al-jinayat itu kemudian membahas masalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian hukum yang ada di dalamnya. Sehingga jinayat biasanya terjadi pada diri seseorang atau pada anggota badan seseorang. Maka kemudian pembahasan jinayat itu membahas seputar masalah pembunuhan, kemudian sanksi-sanksinya seperti apa, tindakan-tindakan pidana dalam Islam seperti zina, minuman khamar, pencurian, menuduh orang berzina, dan lain-lain sebagainya. Masalah peradilan, persaksian, yang pada intinya bagaimana kemudian menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita dari kajian fikih yang selama ini dilaksanakan secara langsung di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan secara online. Semoga insya Allah acara yang kita laksanakan atau kajian fikih subuh yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan pahala berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah menjadikan amal perbuatan kita di dunia ini bisa meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya melanjutkan kajian kita, kami serahkan atau kami persilakan kepada Ustadz Atswar untuk melanjutkan. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih banyak Ustadz. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimallahu alaikum rahmatan wasi'atan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan kepada kita rahmat dan berkahnya. Dengan adanya kita insyaallah senantiasa mengkaji hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat atau dengan adanya kita melakukan hal ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala juga dekat sama kita sehingga kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dapat membawa mudarat bagi kita semua. Baik, insyaallah pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan kajian fikih kita, yang mana sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya kita sekarang insyaallah akan membahas masalah fiqhul jinayat, dan tadi telah dijelaskan sedikit bagaimana gambaran tentang fiqhul jinayat tersebut. Dan insyaallah pada kesempatan ini yang akan menjadi subtema bagi pembahasan kita adalah mengenai masalah hukum orang yang meninggalkan salat. Hukum orang yang meninggalkan salat bagaimana? Baik, diperlihatkan bukunya, Ustaz, atau bagaimana? Sepertinya tidak usah, Ustaz. Jangan sampai ya berat nanti. Jangan sampai putus lagi. Ya. Baik, pada pertemuan kita sebelumnya membahas masalah fiqhul jinayat, kita telah membahas atau memasuki bagian hudud yang terakhir. Hudud sebagaimana kemarin kita pelajari adalah kalau kita mengatakan hudud berarti ada uqubatun muqaddaratun syar'an. Ada sebuah sanksi yang mana sanksinya kadarnya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudud ini harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Tidak ada gantinya. Seperti kemarin bagaimana hukumnya pencuri, bagaimana hukumnya minum khamar, bagaimana hukumnya menuduh orang lain untuk orang lain berzina, bagaimana hukumnya berzina itu dan lain sebagainya. Itu semua adalah hukumannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada gantinya. Tidak boleh dikatakan bahwasanya ini diganti dengan penjara atau ini diganti dengan itu. Tidak boleh. Karena kenapa? Karena itu adalah uqubatun muqaddaratun syar'an. Apabila seseorang telah melaksanakan hal tersebut, maka insya Allah itu akan menjadi jawabir bagi dia. Dan ketika hal tersebut tidak terlaksana, maka itu merupakan tanggung jawab kita untuk apa? Untuk supaya kita semua bisa dihukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah menjadi ijma' para ulama. Ijma' para ulama mengatakan bahwasanya hukum-hukum hudud yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini telah dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis sudah dijelaskan secara gamblang, maka kalau hal tersebut tidak dijalankan maka itu merupakan tanggung jawab bagi kita semua. Nah, kita telah memasuki hukum hudud yang terakhir, yaitu ar-riddah atau murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, hukumannya kalau menurut fuqaha al-madzahib arba'ah, mereka semua sepakat bahwa hukum bagi laki-laki ini, kalau laki-laki maka mereka semua sepakat bahwasanya itu hukumnya adalah hukum mati atau dibunuh. Nah, kemudian ada juga kalau perempuan ini berbeda pendapat. Kalau perempuan yang murtadah berbeda pendapat. Ulama ada yang mengatakan sama dengan laki-laki dibunuh berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, keluar dari agama Islam, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Dibunuhnya di sini adalah dibunuh karena dia karena itu adalah had atau itu adalah hudud dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pendapat yang lain sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mughninya Ibnu Qudamah, mengatakan bahwasanya ada pendapat lain yang kalau perempuan yang murtaddah
atau yang keluar dari agama Islam, maka hukumannya tidak dibunuh. Akan tetapi perempuan yang keluar dari agama Islam, hukumannya adalah diijma'kan oleh para ulama. Ketika ada satu hal yang telah ulama semua sepakat bahwasanya hal tersebut merupakan bagian dari Islam, ketika dia meyakini bahwasanya itu bukan bagian dari Islam, maka dia otomatis menjadi kafir. Seperti apa? Seperti kalau ada orang yang meyakini bahwasanya berzina itu halal. Sedangkan sudah dikatakan bahwasanya zina itu terang-terang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berzina itu adalah haram. Begitu pula tentang orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, apabila ada orang mengatakan bahwasanya minum khamar itu, khamar di sini adalah yang terbuat dari inab, yang terbuat dari anggur. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya minuman keras yang terbuat dari anggur itu adalah halal, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kalau mau masuk lagi agama Islam, maka diminta untuk tobat. Itu yang pertama, i'tikad. Yang kedua adalah dengan perbuatan. Dengan perbuatan ini sebagaimana kemarin kita jelaskan bahwasanya dengan perbuatan bisa dengan apa? Apabila dia sujud di depan berhala. Kalau dia sujud di depan berhala yang ditempati biasa orang sujud juga, artinya apa? Artinya ibadah-ibadah ritual orang lain juga dia laksanakan. Ini cuma dalam bentuk perbuatan, maka dia juga dianggap sebagai kafir. Begitu pula orang yang secara lisan juga mengingkari. Seperti apa? Seperti kalau dia mengingkari bahwasanya salat itu tidak wajib. Ketika dikatakan, ayo salat. Nah, ini kan kalau perbuatannya meninggalkan salat itu tidak bisa langsung dihukumi bahwasanya dia itu adalah orang kafir. Akan tetapi nanti bisa kita ketahui status hukum daripada orang yang meninggalkan salat itu ketika dia mengatakan sesuatu. Nah, makanya kalau dia mengatakan bahwasanya salat itu tidak wajib. Kalau dia mengatakan salat itu tidak wajib, satu saja salat, karena salat 5 waktu ini sudah ada ijma' dari ulama bahwasanya salat 5 waktu itu adalah wajib. Begitu pula hadis yang menunjukkan hal tersebut dikatakan oleh para ulama bahwasanya hadisnya adalah mutawatir, meskipun dikatakan bahwasanya mutawatir makna tentang salat 5 waktu ini, maka tidak boleh diingkari. Nah, ketika dia mengatakan, maka kita bisa tahu bahwasanya orang yang tidak salat ini apakah ingkar karena dia karena dia memang mengatakan bahwasanya salat itu tidak wajib, ataukah ingkar karena dia memang karena dia malas. Coba lihat, kalau banyak orang yang sebenarnya mengatakan saya ini Islam, tidak salat, akan tetapi ketika ditanya kenapa tidak salat, dia biasa mengatakan bahwasanya salat itu wajib, akan tapi berat rasanya saya jalankan. Nah, berarti dia tidak boleh langsung dikatakan bahwasanya dengan dia adalah orang kafir. Adapun kalau dia mengatakan salat subuh itu tidak wajib, maka dengan perkataannya tersebut satu saja salat 5 waktu yang dia ingkari, maka itu bisa dikatakan bahwasanya dia telah mengingkari perbuatan tersebut. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah hukum orang yang meninggalkan salat. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salat? Salat ini sebagaimana kita katakan merupakan tiang agama dan salah satu daripada rukun Islam setelah syahadat, sehingga menjadikan posisi salat ini sebagai posisi yang sangat strategis di dalam pelaksanaan syariat kita. Karena kenapa? Karena salat ini merupakan perbuatan yang kita laksanakan tiap hari, dan salat ini pula yang dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah alamat, sebagai sebuah pertanda bahwasanya satu tempat tersebut telah memasuki Islam. Nah, makanya dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menyerang suatu kampung, dia menunggu dulu. Dia menunggu apakah tempat tersebut melaksanakan sholat atau tidak. Ketika didengar azan pada subuh harinya, dia menunggu sampai subuh. Ketika didengar azan pada subuh harinya, maka dia akan meninggalkan dan tidak menyerang tempat tersebut. Nah, begitu pula salat ini adalah awal ma yuhasabu alaihil abadu. Adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Makanya semua amalan-amalan ibadah yang lain mengikut kepada salat. Ketika salatnya diterima, maka insya Allah yang lain juga akan diproses. Ketika salatnya tidak bagus, maka tempatnya adalah kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka dia dimasukkan neraka terlebih dahulu, atau kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka dia bisa diampuni dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Begitu pula ulama mengatakan bahwasanya salat ini merupakan ibadah yang paling terakhir akan diangkat dari manusia. Jadi kalau masih ada ketika sudah nantinya tidak ada lagi orang yang sholat, maka itu berarti bahwasanya kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Baik, selanjutnya, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salat? Hukum orang yang meninggalkan salat ini dibagi pada dua bagian. Yang pertama adalah meninggalkan karena dia mengingkari kewajibannya salat. Yang kedua, dia meninggalkan salat karena malas. Yang pertama, apabila dia meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat, maka dia dihukum dengan hukum murtad. Dia dihukum dengan hukum murtad. Sebagaimana jika dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan salat kepada kita. Ataukah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cuma mewajibkan 3 kali salat satu hari satu malam bagi kita. Ataukah mengatakan bahwasanya salah satu, perhatikan, kalau meskipun dia mengatakan bahwasanya salah satu dari salat 5 waktu ini hukumnya sunnah. Salah satu, apakah dia mengatakan subuh atau duhur dan lain sebagainya, dia mengatakan salat duhur itu sunnah, maka itu cukup bagi dia untuk keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia sudah mengingkari sesuatu yang ma'lumun minad dini bid darurah. Begitu pula mengingkari sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya itu merupakan bagian dari Islam. Artinya apa? Artinya kalau dia meyakini bahwasanya sholat 5 waktu ini satunya sunnah, berarti apa? Berarti dia mengurangi daripada apa yang telah diwajibkan kepadanya. Begitu pula tidak sepakat dengan konsensus ulama. Kalau tidak sepakat dengan konsensus ulama, berarti apa? Berarti dia menyalahi sesuatu yang menjadi sumber hukum kita. Dan sumber hukum Islam ada 4, ya kan? Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau kita mengatakan sumbernya cuma 3, Al-Quran, kemudian As-Sunnah, yang ketiga adalah ijtihad. Akan tetapi ijtihad ini akan naik statusnya ketika ijtihad, semua ulama berijtihad terhadap satu perbuatan atau satu hukum dan semuanya sepakat, itulah namanya ijma'. Jadi ketika semua mujtahid sepakat dengan ijtihadnya, maka itu namanya ijma'. Dan ketika ada ijma', tidak boleh lagi ada orang setelah ulama semua sepakat, tidak boleh lagi ada orang setelahnya yang menyalahi ijma' tersebut. Kalau ada orang yang menyalahi ijma' tersebut, yang pertama, dia bukan ulama, yang kedua, itu bisa mengeluarkan dari agama Islam. Makanya bisa dihukum sebagai hukum murtad. Bisa dihukum sebagai hukum bahwasanya dia keluar dari agama Islam. Nah, makanya kalau dia tidak salat dan meninggalkan salat karena ingkar terhadap kewajibannya, hukumnya adalah hukum murtad, yaitu apa? Yaitu dia diminta dulu untuk kembali ke dalam agama Islam. Kemudian setelahnya siapa yang minta? Yang minta adalah negara, pegawai negara.
kalau bukan pegawai negara, maka yang lain juga bisa meminta dia untuk kembali ke dalam Islam. Cuma kalau dia masih ingkar, maka tidak boleh individu atau kelompok yang mengeksekusi. Nah, kita fungsinya individu ataupun kelompok cuma untuk mengajak, tidak boleh mengeksekusi. Karena kenapa? Kan ini adalah tugasnya negara untuk meminta kembali. Kalau tidak, maka dia dihukum berdasarkan apa? Ada hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sudah balik dan tahu betul bahwasanya, jadi kalau sudah mukallaf kemudian mengingkari sholat itu dan dia adalah orang Islam, maka dia bisa dikeluarkan dari Islam. Kecuali apabila orang yang mengingkar terhadap kewajiban sholat ini adalah orang yang baru masuk Islam, baru diberitahukan bahwasanya ada namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah mengakui bahwasanya ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala, kan tapi belum diajarkan kepadanya tentang salat, ataukah telah diajarkan akan tetapi dia masih pusing-pusing. Maka itu bisa ditolerir. Begitu pula orang yang hidup jauh dari darul Islam atau hidup di darul kufri. Ketika dia hidup di darul kufri itu berbeda dengan orang yang hidup di darul Islam. Kenapa? Orang yang hidup di darul Islam, semua perangkat hukum, begitu pula semua yang terjadi di tempat tersebut adalah takalid ataukah hukum Islam yang berlaku. Adapun apabila dia hidup di tempat yang tidak dijalankan, yang tidak diterapkan di dalamnya hukum-hukum Islam, atau kita kenal dengan darul kufri, maka apa yang terjadi bisa saja di sana tidak ada azan, tidak ada sholat. Sehingga apa? Ketika dia tumbuh di tempat tersebut, dari kecilnya tidak pernah sholat, maka kita tidak bisa menghukumi dia bahwasanya dia itu adalah orang kafir. Karena kenapa? Karena dia jauh dari Islam. Makanya tidak dihukum dengan hukuman tersebut. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Antara atau yang menjadi perantara antara seseorang dengan kekafiran itu adalah meninggalkan salat. Ketika dia meninggalkan salat, maka dia telah menjadi kafir. Ya, menjadi kafir. Bukan non muslim saja, akan tapi menjadi kafir. Dia menjadi kafir. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Jadi hadis ini sebagaimana kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya hadis ini dibawa kepada apa? Dibawa pada orang yang meninggalkan salat dan dia meninggalkan salat mengingkari kewajiban salat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari dari dalilnya adalah sahabat juga sepakat mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan mengingkari kewajiban. Jadi ini di samping hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada ijma' sahabat yang telah memperkuat hadis di atas. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau ada hadis diperlukan ada lagi ijma' setelahnya, ya kan? Bukankah kita cukup kembali ke hadis? Nah, perlu diketahui bahwasanya hadis ataupun ayat, kalau ayat itu semuanya qat'iyyut tsubut, akan tetapi kadang-kadang dalam penunjukannya itu tidak secara pasti. Kadang-kadang cuma sampai pada dhanniyud dilalah. Nah, kalau sampai pada dhanniyud dilalah, apakah dari ayat atau hadis, dengan adanya ijma' itu akan menjadikan yang tadinya dhanni ini menjadi qat'i. Yang tadinya dhanni menjadi qat'i. Sama seperti tadi bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Ini dengar. Halo? Kedengaran nih?
Kedengaran Ustaz. Kedengaran. Jadi bainal rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Ini hadisnya adalah hadis sahih. Hadis sahih tidak sampai derajatnya pada mutawatir. Tidak sampai padanya sehingga apa? Sehingga kalau menurut usuliyin, apalagi usuliyin yang ala tariqatil mutakallimin, bahwasanya hadis sahih itu ma yufidu ya bisa diifadahkan darinya adalah dhanni. Begitu pula penunjukan daripada hadis ini bainal rajul wa bainal kufri tarkus shalah itu tidak qat'i. Tidak qat'i karena kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang multi interpretasi. Sehingga apa? Sehingga di dalam hadis ini kadang-kadang bisa dikatakan bahwasanya yang dimaksud di situ adalah orang yang mengingkari. Ada juga mengatakan bahwasanya yang dimaksud di situ adalah orang yang meninggalkan salat karena malas. Karena malas. Nah, dengan adanya ijma' sahabat di sini itu mengangkat bahwasanya semua orang atau apabila ada seorang muslim yang meninggalkan salat dengan meyakini bahwasanya salat tersebut tidak wajib, maka itu menjadikan dia sebagai kafir. Kemudian adapun orang yang meninggalkan salat mungkaran wajahidan, meninggalkan salat ini, maka dia dihukum hukum hudud. Hukumnya adalah hukum hudud. Berlaku baginya mambaddala dinahu faqtuluh. Mambaddala dinahu faqtuluh. Karena kenapa? Karena dia dianggap sebagai orang murtad dan kafir. Kalau dia mati dalam keadaan hal itu, maka dalam keadaan tidak meyakini kewajiban salat, maka dia hukumnya adalah hukum murtad. Kalau hukum murtad, maka kalau dia memiliki ahli waris yang muslim, ahli warisnya tidak mewarisi harta apapun dari dia. Begitu pula dia tidak disalati dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Artinya apa? Mereka tidak dikuburkan bersama-sama dengan kaum muslimin. Kalau ada pekuburan itu dikhususkan atau pekuburan itu adalah untuk kaum muslimin, maka tidak boleh dikuburkan di situ. Karena kenapa? Karena dikatakan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan kafir itu akan memberikan dampak terhadap orang yang di sampingnya. Makanya dia tidak dikuburkan di dalam pekuburan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan salat karena dia malas untuk melaksanakan salat. Ini banyak kita dapatkan. Mungkin banyak kita dapatkan orang yang mengatakan orang yang ketika Islam ini dihina, maka dia paling duluan lompat untuk membela agama ini. Akan tetapi ketika dilihat kehidupan keseharian, ternyata ada di antaranya yang tidak salat. Nah, bagaimana seperti ini? Seperti ini kalau dia ditanya bagaimana tentang salat, dia mengatakan salat itu wajib. Tapi kenapa tidak salat? Dia mungkin mengatakan bahwasanya belum waktunya. Insya Allah nanti kalau sudah tua. Ataukah dia mengatakan bahwasanya saya lagi malas ini. Saya sholat, akan tetapi kadang 1 kali 1 hari. Akan tetapi saya meyakini bahwasanya yang namanya sholat 5 waktu 1 hari 1 malam itu adalah merupakan kewajiban bagi saya, kewajiban bagi kita. Nah, kalau kalau dia meninggalkan salat karena ini, maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, itu tidak dikafirkan. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwasanya dia masih muslim. Karena kenapa? Karena dia tidak meyakini sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Karena tidak meyakini sesuatu yang bertentangan dengan syarak, maka dia masih dalam keadaan muslim. Akan tetapi negara atau dalam hal ini qadhi atau yang bertugas untuk hal tersebut
dia qadhi ini harus meminta dia untuk bertaubat dan salat. Wajib hukumnya qadhi seharusnya meminta dia untuk bertaubat dan kemudian dia diminta untuk melaksanakan salat. Kalau dia masih tidak mau melaksanakan salat, maka menurut ulama Syafi'i itu hukumannya adalah hukuman bunuh juga, dibunuh juga. Akan tetapi hukumannya bukan di hukuman bunuh karena kafir atau karena kafir, akan tetapi hukumannya adalah hukuman bunuh karena dia meninggalkan salat. Karena dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan salat 3 kali berturut-turut, itu di hukumannya adalah hukuman mati, bukan karena hukuman murtad, ya. Bukan kan, makanya di sini berbeda pendapat ulama. Kalau ulama yang lain, kalau ulama Hanafi mengatakan dia tidak dihukum, akan tapi dia dikatakan bahwasanya dia itu adalah orang fasik. Orang fasik berarti apa? Berarti tidak diterima kesaksiannya. Akan tapi dia nanti kalau meninggal, ulama Syafi'i juga mengatakan bahwasanya kalau dia meninggal maka dia hukumannya sama seperti hukuman Islam, hukuman Muslim. Dia mewarisi terhadap keluarganya Muslim, kemudian dia juga disalati dan dikuburkan di pekuburan Muslim. Adapun ulama Hanabilah ini sedikit ulama Hanabilah sedikit ketat di dalam hal ini. Ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang meninggalkan salat 3 kali berturut-turut, maka hukumannya itu adalah hukuman murtad. Murtad berdasarkan hadis tadi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Makanya kalau ulama Hanabilah meninggalkan salat 3 kali berturut-turut, maka itu menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah diminta taubat. Wajib hukumnya untuk diminta taubat. Kalau tidak mau kembali melaksanakan salat, maka dia dihukum dengan hukum murtad, hukum kafir. Ya, sama seperti yang pertama tadi, sehingga dia tidak disolati. Kalau menurut ulama Hanabilah, ulama Hanabilah seperti itu. Baik, mungkin saja sedikit mengantar tentang apa yang kita kaji pada kesempatan subuh kali ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, maka insya Allah bisa kita lanjutkan di sesi sharing. Oke, selanjutnya saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan Ustaz, dilanjut. Ya, baik. Ini moderatornya minta izin. Ada aktivitas yang lain. Oh, oke. Siap. Baik, izin dipersilakan pada jamaah sekalian. Tadi ada beberapa pertanyaan yang terpotong. Rata-rata ini pertanyaannya berkaitan dengan jika meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti apa? Tadi ada yang makan tape, maksudnya sekarang begitu. Kemudian ada yang tentang memakai jilbab. Apakah itu jatuh pada perkara-perkara pada perkara murtad itu dalam fikih Syafi'i ini? Apa Ustaz? Tentang apa Ustaz? Tentang tape? Ya, artinya kan beberapa pertanyaan di sini kan kesimpulannya kalau saya simpulkan tadi bertanya tentang bagaimana dengan status-status kita kan bahas tentang orang murtad. Ini rata-rata jamaahnya bertanya tentang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban atau kemudian melaksanakan yang haram atau yang menolak hukum, misalnya seperti tadi tentang HP atau kemudian tentang jilbab, misalnya saya dikatakan banyak wanita saat ini yang kemudian tidak mengenakan, muslimah yang tidak mengenakan jilbab, apakah bisa jatuh statusnya ke murtadin gitu. Mungkin seperti itu mungkin. Ya, jadi yang saya tambahkan sedikit. Ya. Bisa tambahkan sedikit pertanyaannya supaya lebih mengena. Jadi mungkin intinya adalah bahwa bagaimana status murtadnya seseorang kalau misalnya dia hanya berpegang pada pendapat satu ulama,
kemudian mengatakan bahwasanya pendapat inilah yang paling benar, pendapat yang lain itu salah, lalu kemudian mengatakan yang lain itu pasti murtad. Bagaimana itu, Ustaz? Apaan? Baik. Terima kasih. Jadi pertama, bahwasanya yang dikatakan murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam, ataukah tadi yang yang meyakini sesuatu yang sudah ada, yang sudah pasti di dalam syariat. Nah, sudah pasti dalam syariat. Adapun di dalam pembahasan fikih itu biasanya adalah perkara yang sifatnya perbedaan pendapat. Karena sifatnya perbedaan pendapat, maka itu biasanya tidak ada ijma' di dalamnya. Karena tidak ada ijma' di dalamnya, maka tidak boleh dikatakan bahwasanya orang yang berbeda dengan kita itu adalah orang murtad. Tidak boleh apabila hal itu adalah masih dalam ranah perbedaan pendapat. Makanya bagaimana caranya kita bisa tahu yang mana masuk dalam ranah perbedaan pendapat, yang mana masuk dalam ijma'? Maka kita harus tanya sama ahlinya, ya kan? Tanya sama ahlinya, ataukah belajar yang mana perkara-perkara yang masuk di dalamnya ijma', mana perkara-perkara yang di dalamnya tidak ada ijma'. Nah, kalau dalam perkara-perkara fikih biasanya itu tidak ada. Itu tidak perkara-perkara fikih itu tidak di dalamnya tidak ada pemurtadan. Karena kenapa? Karena perkara fikih kita membahas tentang masalah mukhtalafun fi. Kita membahas masalah perkara-perkara yang di dalamnya ada khilafiyah. Begitu pula apabila kita mengatakan bisanya tape itu haram. Karena kenapa? Karena tape ini adalah hal yang tidak sepakat ulama semua bahwasanya tape itu adalah haram. Akan tetapi yang disepakati oleh ulama adalah minuman keras yang asalnya atau yang berasal dari anggur. Minuman keras yang berasal dari anggur itu disebut sebagai khamar. Sebagai khamar. Kalau selain dari anggur maka itu bukan khamar namanya. Bukan khamar namanya. Makanya orang yang menghalalkan khamar, minuman keras yang dapat memabukkan yang berasal dari anggur, maka dia kafir. Akan tetapi selain daripada anggur tidak bisa dikategorikan sebagai kafir. Tidak bisa dikategorikan sebagai kafir. Karena kenapa? Karena tidak ada konsensus ulama di dalamnya. Nah, akan tapi di situ terjadi perbedaan pendapat ulama. Karena kenapa? Karena jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang memabukkan selain daripada yang terbuat dari anggur itu disamakan dengan anggur. Ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan seperti itu kecuali ulama Hanafi. Karena kenapa? Karena ulama Hanafi tidak memberikan hukuman, bukan tidak mengharamkan, tidak memberikan hukuman bagi orang yang meminum selain daripada khamar kecuali dia mabuk. Kecuali dia mabuk. Makanya ini seperti tape. Kalau ada yang mengatakan tape, nggak usah makan tape. Akan tapi apakah orang mengatakan tape itu murtad? Tidak sama sekali. Karena kenapa? Kan ini merupakan ranah perbedaan pendapat. Kemudian sama seperti misalnya tentang kewajiban khilafah dan lain sebagainya. Di sini perlu diketahui bahwasanya khilafah di sini adalah merupakan wadah untuk memberlakukan hukum Islam. Kalau yang dia tidak mau jalankan adalah hukum Islam, maka itu hukumnya bisa hukum kafir. Kalau dia mengatakan hukum Islam itu tidak wajib untuk dijalankan. Akan tapi kalau mengatakan khilafah ini tidak wajib, maka ini tergantung daripada apa yang kita adopsi. Karena kenapa? Karena yang menjadi konsensus ulama adalah nasbul khalifah. Yang menjadi konsensus ulama adalah mengangkat khalifah. Khalifah ini bagi sebagian orang ada yang memberikan interpretasi bahwasanya khalifah itu adalah pemimpin. Khalifah itu adalah pemimpin. Nah, makanya kita kembali apa yang ditolak hukum Islamnya
Hukum Islam. Makanya kita senantiasa mengatakan bahwasanya memperjuangkan syariat Islam dan khilafah, ya kan? Syariat Islam dan khilafah. Bukan khilafah saja, akan tapi memperjuangkan syariat Islam. Dan kenapa? Karena apabila ada orang yang mengatakan syariat Islam itu tidak wajib untuk dijalankan, maka ulama pasti akan mengatakan bahwasanya bisa saja ulama tersebut mengatakan Anda ini bisa saja keluar dari agama Islam. Karena kenapa? Karena kalau mengatakan syariat Islam berarti hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijelaskan kepada kita secara gamblang. Secara gamblang. Oke? Mungkin saja sedikit tentang ini, Ustaz. Baik, Ustaz, mungkin kita persilakan kembali jamaah jika ada yang ingin bertanya. Ada lagi yang bertanya tentang perkara, artinya mungkin senada semua pertanyaan tentang berkaitan dengan poligami, juga pertanyaan apakah memang itu menjadi sesuatu yang menjatuhkan pada mungkin tadi penghususan tentang bahwa tidak mudah, apa ini beda ya perkara hukum dengan perkara-perkara menjadi hukum fikih atau hukum ibadah yang mana membuat orang jatuh ke murtad, itu mungkin Ustaz. Betul. Baik. Jadi mungkin nama sedikit Ustaz. Jadi yang di sini ada sebagaimana tadi dijelaskan di permulaan, ada hal-hal yang sifatnya masuk dalam i'tiqad, ada hal-hal yang masuk di dalamnya. Niat ini adalah i'tiqad itu niatnya. Ada yang masuk dalam ucapan. Ucapannya tadi seperti salat tidak wajib ataukah menghina menghina sahabat atau menghina Islam itu sendiri. Apa Islam itu misalnya disebutkan semua yang ada di kebun binatang dan lain sebagainya, itu dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Karena kenapa? Karena dia merendahkan sesuatu yang sifatnya tinggi, merendahkan Rasulullah SAW, merendahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun meskipun di dalam hatinya tidak berniat, maka itu juga bisa dikategorikan sebagai kufur. Karena kenapa? Karena sesuatu yang diagungkan mereka rendahkan. Nah, sama seperti juga kalau misalnya di pertanyaan ini tentang memakai jilbab. Memakai jilbab itu hukum syara. Akan tetapi ini perlu ditanya kafir atau tidaknya, kembali sama dia. Nah, sebenarnya memakai jilbab bukan memakai jilbab yang yang diwajibkan secara pasti, akan tapi yang di ulama semua sepakat bahwasanya yang namanya menutup aurat itu adalah hukumnya wajib. Itu kesepakatan ulama. Meskipun antara mereka ada terjadi perbedaan pendapat, dan caranya menutup aurat adalah dengan jilbab. Nah, caranya menutup aurat dengan jilbab, dan itu pun kalau keluar rumah, ya kan? Itu pun kalau keluar rumah. Tidak, apakah perempuan wajib memakai jilbab? Tidak dikatakan bahwasanya perempuan harus memakai jilbab 24 jam, akan tapi nanti dikatakan bahwasanya, dan itu adalah hukum syara. Itu adalah hukum syara. Nah, bagaimana kalau dia keluar menutup aurat akan tapi tidak pakai jilbab, ya kan? Nah, dia menutup keluar, dan sedangkan dia mengatakan bahwasanya yang namanya aurat itu ya dia tahu yang namanya aurat, dan dia tahu bahwasanya hal ini yang bahwa di dalam perkara kehidupan kita yang namanya menutup aurat itu wajib, akan tapi dia cuma membungkus auratnya ketika keluar, ataukah menutup akan tapi masih nampak dari dari auratnya tersebut. Nah, jadi yang kita tidak bisa mengatakan bahwasanya orang yang keluar tidak memakai jilbab langsung kita mengatakan bahwasanya dia bisa dihukumi hukum murtad, tidak bisa. Nah, karena kenapa? Karena ini kembali lagi, memakai jilbab itu bukan hal yang bisa mengeluarkan orang karena perbuatan, akan tetapi karena i'tiqad. Akan tetapi karena i'tiqadnya dia, karena keyakinannya dia. Nah, kalau dia mengatakan bahwasanya
aurat itu tidak wajib untuk ditutup, nah, maka itu yang menjadi itu yang bisa dihukumi sama seperti orang murtad. Akan tetapi kita juga tidak bisa langsung juga mengatakan bahwasanya kalau ada orang mengatakan seperti ini langsung kita mengatakan bahwasanya dia kafir. Tidak bisa juga. Nah, makanya itu ada perangkat hukum tersendiri. Ada perangkat hukum tersendiri. Dan sekarang ini kita sudah tidak punya hal tersebut. Karena tidak punya hal tersebut, maka kita tidak bisa tahu bahwa siapa yang sudah murtad betulan, siapa yang tidak murtad betulan, dan mana yang harus ditarik kembali, dan mana yang harus dihukum. Karena hal-hal seperti ini sudah tidak bisa kita sekarang tidak bisa ditahu, makanya kita harus berusaha bagaimana caranya agar hal ini bisa kembali di tengah-tengah kita, sehingga segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita itu bisa kita ketahui dengan baik. Oke? Ya, baik, mungkin Ustaz, ini kan sudah waktu juga kan, kalau kita dijadwalkan kan sekitar 1 jam. Sudah hampir waktu habis. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, ada yang bertanya tentang apakah ketika jumhur ulama itu sepakat terkait suatu hukum menunjukkan bahwa dalilnya itu menjadi lebih kuat atau tidak mesti bahwa dalilnya lebih kuat kalau jumhur ulama, kan Ustaz? Ini kayaknya masuk lagi ke kajian usul fikih tadinya. Ya, bagaimana Ustaz? Tadi apakah jika jumhur ulama sepakat terkait sesuatu menunjukkan bahwa dalilnya lebih kuat itu sudah kuat itu kalau jumhurnya sudah sepakat. Baik, jadi mungkin sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya ada tingkatan-tingkatan dari status status hukum ketika hal tersebut telah ditetapkan. Yang pertama, tingkatan paling tinggi adalah Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'annya ini adalah qat'iyud dilalah. Kemudian As-Sunnah. Setelah As-Sunnah itu adalah As-Sunnah yang qat'iyud thubut dan qat'iyud dilalah. Jelas penunjukannya, begitu pula pasti datangnya dari Rasul. Dan yang ketiga adalah ijma'. Di bawahnya ijma' ini adalah perkataan jumhur. Ataukah kalau terjadi ittifaq. Jadi kalau cuma mengatakan ittifaq, kesepakatan, atau apalagi kalau cuma mengatakan jumhur. Jadi ijma', di bawahnya ada ittifaq, di bawahnya ada perkataan jumhur, ya kan? Kalau ijma' ini masuk dalam bisa diangkat ke ranah akidah. Kalau ittifaq tidak bisa. Kalau cuma sepakat ulama itu tidak bisa kita mengatakan bahwasanya orang yang mengingkari hal tersebut adalah bisa keluar dari agama Islam. Tidak. Karena kenapa? Karena yang dapat menjadi hukum syara bagi kita dengan pasti adalah ijma'. Ittifaq begitu pula, kalau ittifaq kan terjadi kesepakatan, akan tapi tidak ada ijma'. Kemudian selanjutnya adalah perkataan jumhur. Kalau mengatakan ijma' itu ada konsekuensi hukum tersendiri. Berbeda kalau kita mengatakan ittifaq dan perkataan jumhur. Kalau perkataan jumhur biasanya di dalamnya ada perbedaan pendapat. Meskipun perbedaan pendapat ini antara kelompok yang mayoritas dan kelompok yang minoritas. Ittifaq juga seperti itu. Ittifaq terjadi apabila itu ittifaq didasari juga dengan perbedaan pendapat. Kenapa dikatakan berdasari perbedaan pendapat? Karena bisa saja semua mazhab ittifaq, artinya apa? Ittifaq terhadap qaulur rajih. Ittifaq terhadap perkataan yang rajih. Jadi dalam mazhab ini ada perbedaan pendapat. Akan tetapi perkataan pendapat yang dirajihkan oleh ulama ada satu. Ini yang satu yang semua ulama 4 mazhab ternyata sepakat dengan hal tersebut. Makanya tidak bisa kita katakan, tidak bisa diangkat. Ittifaq ulama tidak bisa kita angkat ke ijma', kecuali ada ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah ijma'. Karena kenapa? Karena ijma' itu tidak gampang. Ijma' tidak gampang. Apalagi kalau kita mengambil bahwasanya pendapat ijma' yang bisa dijadikan sebagai dalil adalah ijma' sahabat. Makanya setelah ijma' sahabat itu tidak ada lagi yang
tidak ada lagi namanya ijma. Jadi itu mungkin sedikit penjelasannya, Ustaz. Kemudian ada juga yang bertanya ini tentang perkara yang mubah. Perkara yang mubah itu juga masuk dalam hukum syarak. Jadi meskipun ada perbedaan pendapat, tidak usah saya sebutkan perbedaan pendapatnya. Jadi ada ulama, kalau ulama mengatakan bahwasanya perkara yang mubah itu juga merupakan perkara yang syarak. Apalagi kalau sudah ada dalilnya. Ya, kalau sudah ada dalilnya, maka itu berarti masuk dalam perkara syarak. Yang tidak ada dalilnya, itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan masuk dalam hukum syarak, ada yang mengatakan tidak masuk dalam hukum syarak. Kemudian menolak perkara ini, kalau menolak bahwasanya itu hukumnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa kita dalam posisi murtad. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan tentang poligami misalnya. Kalau ada orang yang menolak poligami dan mengatakan bahwasanya poligami itu adalah bukan syariat Allah Subhanahu wa taala, poligami itu tidak ada dalam syariat Islam, maka itu harus diminta, karena kenapa? Harus diminta taubat. Karena kenapa? Karena perkara ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak kalau merasa berat misalnya, itu kembali kepada kembali kepada person masing-masing. Nah, person masing-masing. Jadi bukan artinya orang yang tidak mau poligami otomatis dikatakan bahwasanya dia murtad, tidak. Akan tetapi dia nanti dikatakan bahwasanya dia bisa digolongkan. Jadi sifatnya bisa digolongkan sebagai murtad, dan kita tidak bisa langsung mencap orang bahwasanya karena tidak mau poligami maka dia murtad dari Islam, tidak bisa. Karena kenapa? Karena ada hal-hal yang mungkin masih berat bagi dia, dan itu kembali kepada person masing-masing. Kembali kepada person masing-masing bagaimana penerimaan hukum syarak bagi dia. Oke. Jadi lanjutannya, apakah murtad itu hanya perkara-perkara wajib saja? Tidak, semuanya sama seperti yang tadi dijelaskan. Kalau itu hal tersebut sudah datang penjelasannya secara gamblang dari Allah Subhanahu wa taala, maka menolaknya sampai dikatakan menolak satu kalimat saja di dalam Al-Qur'an itu bisa kafir orang. Menolak satu kalimat dalam Al-Qur'an bisa menjadikan dia kafir. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu ulama semua sudah sepakat bahwasanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Sas. Terima kasih. Jadi mungkin karena tadi kalau keluar memang banyak yang keluar biasa kalimat. Seperti misalnya, Sas, kalau ada kan ayat dalam Al-Qur'an mengatakan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau misalnya ada orang yang simpelnya misalnya menolak sehingga dibilang, sebenarnya kalau orang mau tenang itu cukup dan bermeditasi, tidak perlu apakah bisa dikategorikan seperti itu, Sas? Itu yang kita maksud tadi, menolak satu ayat. Bagaimana, Sas? Saya baca ini. Kan ada ayat itu, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ya. Ya, kemudian ada juga misalnya orang bilang bukan begitu cara tenang, misalnya tenang itu dengan bermeditasi misalnya. Ada ajaran-ajaran meditasi. Apakah memang itu ketika mesti dipalidasi lagi apakah menolak kalimat itu atau memang hanya mempunyai apakah itu, betul. Ini adalah perkara i'tiqad. Perkara i'tiqad, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kalau yang cuma cuma niat dalam hati saja, maka itu hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tahu apakah yang saya lakukan ini adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kemurtadan atau tidak, kekafiran. Sehingga kalau kita setelah melakukan hal tersebut, kita harus istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Karena kenapa? Karena kadang-kadang kita menganggap remeh sesuatu yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti, sama seperti tadi bermeditasi. Apakah bermeditasi saja yang ini
langsung dikatakan bahwasanya itu mengingkari mengingkari ayat, tidak. Karena kenapa? Karena pengingkaran terhadap ayat itu ada dalam i'tiqadnya seseorang. Dalam i'tiqadnya seseorang. Tapi kalau tadi masalah ijma, kalau yang kita ambil kan ijma sahabat. Ya, itu yang kita pedomani sekarang. Karena kenapa? Karena setelah sahabat itu sangat sulit dipertemukan semua mujtahid, meskipun ada pembahasan yang lebih rinci lagi. Ya. Ya. Baik, Ustaz, mungkin cukup ya, Ustaz. Sudah. Mungkin Ustaz terjawab semua, atau mungkin ada penutup dari Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya. Jadi yang pertama, tindakan daripada murtad ini ada yang sifatnya bisa diketahui langsung, ada yang sifatnya tidak bisa diketahui langsung. Hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah niat itu tidak bisa kita langsung menghukumi seseorang. Makanya kita tidak bisa menghukumi seseorang dia kafir atau tidak hanya berdasarkan melihat apa yang dia perbuat, kecuali yang dia perbuat tersebut memang sudah benar-benar keluar dari agama Islam. Seperti apa? Seperti sujud di berhalanya, masuk di dalam tempat ibadahnya orang lain, kemudian sujud juga di dalamnya sebagaimana yang dilaksanakan orang tersebut. Kita bisa menghukumi seperti itu. Adapun yang lain tidak bisa kita hukumi secara langsung bahwasanya dia kafir. Kemudian untuk masalah murtad ini, karena permasalahannya adalah permasalahan yang sedikit sensitif, makanya itu harus negara yang harus memberikan hukum terhadap hal tersebut. Negara yang harus ada toolsnya di dalam negara yang harus memberikan penjelasan secara gamblang. Tidak serta-merta orang kalau kafir langsung keluar dari agama Islam, dia mengatakan saya kafir, saya keluar dari agama Islam. Tidak serta-merta langsung dikatakan saya kafir, tapi diminta dulu untuk tobat. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain ada mengatakan 3 hari, ada juga yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 1 bulan. Nah, kalau di asarnya Umar bin Khattab mengatakan 3 hari dan dikasih makan katanya 1 hari 1 ragif, 1 roti ish yang kemarin yang pernah kita makan di sini. Itu dikasih 1 hari 1 itu. Saya 1 hari 1. Kemudian itu diminta untuk taubat. Hari selanjutnya hari keempat itu baru dieksekusi. Jadi diminta terus, kemudian dikirim kepadanya orang yang betul-betul ahli dalam hal tersebut untuk menarik kembali dia masuk Islam. Sampai semua syubhat yang ada sama dia itu bisa dijawab semua. Kalau masih mau murtad, maka itu tergantung daripadanya. Karena hal ini sudah tidak ada bagi kita sekarang, maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati meyakini sesuatu atau memperbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Baik, mungkin sampai di sini saja, Ustaz. Ini mungkin closing statement. Silakan lanjut, Ustaz. Ya, oke. Baik, mungkin jamaah sekalian, jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan jamaah yang dari luar, untuk kemudian terima kasih sudah bergabung di pagi ini. Mungkin setiap Sabtu kita, jika tidak ada halangan, kita tetap lanjutkan kajian fikih kita ini dengan syarah kitab Al-Imta dari salah satu kitab fikih Syafi'i, Ustaz ya. Tentunya tetap dengan beberapa perbandingan fikih dari mazhab lain atau dari ulama-ulama lain yang kemudian bisa kita jelaskan, Ustaz ya. Jadi sekali lagi mungkin terima kasih. Rencana memang agenda kita selalu jadwalkan selama 1 jam. Kalau begitu kita tutup majelis ini dan membaca doa kafaratul majelis.
Terima kasih atas kesempatannya. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.